Oke, kita sudah bisa mengelola model dalam sebuah controller. Jadi kita punya dua action di sini ya. Di controller home ada lihat data untuk menampilkan data secara individu dan ada list barang, action list barang yang menampilkan data secara lebih dari satu item atau dalam bentuk list. Nah, sekarang sesuai dengan konsep MVC, fungsi berikutnya dari controller adalah memilihkan view yang sesuai untuk user. Ya, jadi kita sekarang kali ini akan mencoba untuk mengelola view. Oke, nah untuk mengelola view kita sudah siapkan direktori views di sini ya. Nah, untuk menyediakan view, dalam menyediakan view untuk masing-masing controller, kita harus mengelompokkan view itu ke dalam sebuah direktori sesuai dengan controllernya, supaya kita mudah dalam melakukan tracing. Atau juga mungkin nanti ada komponen-komponen dari view yang bisa kita reuse untuk kontrol-kontrol yang lain, sehingga kita tidak perlu membuat view yang baru untuk masing-masing controller. Oke, jadi kita siapkan dulu. Kita ingin membuat sebuah view untuk data list barang ini ya. Jadi kita buat contoh, ada satu penampilan data dalam bentuk array ini kita ingin tampilkan dalam bentuk table gitu ya. Oke, sekarang kita buat dulu direktori view untuk controller home gitu ya. Nah, seperti ini kita buat satu direktori home, dimana nanti kita buat file sesuai dengan actionnya. Misalkan untuk menyediakan view untuk action list barang, kita buat file list barang.php di sini ya, yang nanti akan kita gunakan untuk membuat sintaks HTML khusus untuk list barang. Nah, kita buat secara garis besar dulu ya. Jadi ada HTML, ada head, kemudian ada body. Nah, di dalam body ini nanti yang akan kita susun, misalkan kita buat sebuah table yang nanti kita gunakan untuk menampung data barang tadi ya. Jadi ada tr satu baris yang isinya head dulu, th id barang gitu ya, kemudian ada th lagi nama barang, quantity, tiga data ini. Kemudian kita buat satu lagi tr untuk table definitionnya. Kita sediakan dulu 3 kolom yang nantinya ini isinya adalah id, nama, dan quantity. Oke. Nah, kembali ke controller ya, controller home di sini ya. Oke, kita ingin pada saat list barang ini dipanggil, maka secara otomatis aplikasi akan memilihkan view list barang untuk ditampilkan ke klien. Oke. Nah, yang kita lakukan sebenarnya hampir sama dengan cara kita melakukan load model. Jadi yang kita inginkan nanti pada saat kita mengakses list barang, maka akan secara otomatis ditampilkan script HTML yang berada di file list barang.php yang ada di direktori home. Sehingga yang kita inginkan di sini dari actionnya kita tinggal memanggil this load view, kemudian alamat atau direktori dan nama file dari view yang kita tuju, home list barang. Gini ya. Nah, cukup sampai di sini. Ini kita harapkan nanti pada saat kita panggil fungsi ini, maka secara otomatis HTML
yang ada di list barang ini akan ditampilkan. Oleh karena itu, kita harus mengimplementasikan fungsi load view ini di kelas controller. Ya, kita lakukan hal yang sama seperti load model ya. Load view, kemudian view-nya. Kemudian kita cek dulu if file exists apps, kemudian view-nya yang dituju ya, dan kita berikan ekstensi PHP. Kemudian lebih sederhana, tidak, karena ini bukan, bentuknya adalah bukan kelas, hanya sebuah file HTML, maka kita tinggal require. Kita kopikan ya. Oke, selesai. Kita coba ya. Sebelumnya kita hilangkan dulu yang tadi kita lakukan untuk uji coba ya. Oke, jadi kita pada saat kita panggil list barang, harapan kita muncul HTML list barang.php yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba di list barang, kita refresh. Oke, ini sudah muncul ya. Ini sudah muncul HTML sesuai yang ada di list barang.php. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana kita mengirimkan data yang kita ambil. Tadi kan kita mengambil data itu dengan cara this df get data all, gitu ya. Bagaimana caranya supaya data all ini bisa kita tampilkan di file list barang.php? Caranya adalah kita harus mengirimkan data yang kita ambil dari get data all ini ke list barang.php melalui fungsi load view. Kita tambahkan satu parameter data, dan data kita isikan dengan this df get data all. Oke, jadi data ini kita isikan dengan get data all dari daftar barang ya. Kemudian data ini akan kita kirimkan melalui fungsi load view. Jadi data kita tangkap dulu di load view, di fungsi load view di sini ya. Ya, kita tangkap di fungsi load view. Nah, secara otomatis maka data ini kita bisa tarik di file list barang.php. Kita berikan defaultnya dulu ya, sehingga nanti apabila data tidak diisikan maka tidak terjadi error, gitu ya. Sekarang kita coba buat for each di sini ya. Jadi untuk melooping satu baris data ini kita tinggal menggunakan for each. Kemudian kita ganti masing-masing detail datanya dengan echo ya. Item ID dan oke, kita simpan. Oke, sekarang kita coba, kita refresh. Nah, ini sudah masuk data yang kita tangkap dari kelas daftar barang di model, kita sajikan dalam bentuk tabel di view list barang. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tidak berulang kali membuat halaman HTML untuk setiap halaman? Jadi bisa dibayangkan kalau nanti bagaimana nanti kalau banyak view yang harus kita buat, gitu ya. Nah, kita bisa melakukan
generalisasi terhadap komponen-komponen view yang bisa kita reuse, seperti bagian head dari halaman HTML atau footer dari halaman HTML. Ini kita bisa pisah menjadi view yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa kelompokkan di dalam directory template gitu misalkan ya, yang isinya adalah bagian-bagian dari halaman yang sifatnya generik, misalkan header, dan footer ya, header dan footer. Header kita bisa isikan dengan kita potong ya, kita potong dari HTML sampai body, kita potong, kita letakkan di dalam header. Kemudian footer dari halaman kita potong, kita tempelkan, kita pindah di file footer.php. Nah, berikutnya kita tinggal memanggil view di controller. Kita lakukan this, kita lakukan hal yang sama seperti kita memanggil view load list barang ya, isikan templates dan juga load view this footer. Kita coba ya, refresh. Nah, jadi hasilnya sama. Jadi kalau kita lihat source-nya, hasilnya akan sama sesuai dengan apa yang kita susun di sini ya. Jadi header, kontennya sesuai dengan view yang kita pilih, kemudian footernya ini akan jadi header dan bagian footer ini akan sama untuk seluruh halaman yang kita tentukan. Nah, kita juga bisa memberikan customisasi terhadap elemen header. Misalkan kita perlu mengisikan title dari halaman gitu ya. Nah, kita bisa mengirimkannya dalam data juga gitu ya. Jadi kita kembali ke controller home di sini ya. Maka kita bisa tangkap di header, kita tinggal echo ya. Title seperti ini. Kita coba, kita refresh. Nah, di sini sudah berubah. Title dari halaman ini adalah list barang. Sekarang kita coba untuk action yang lain di kelas home ya. Di kelas home di sini ada lihat data tadi, kita coba format ya. Sama yang kita lakukan, kita masukkan dulu data yang kita kehendaki ke dalam variabel data, kemudian kita load view. Kita copy dulu dari sini ya supaya cepat. Nah, kita ganti dulu title-nya menjadi detail barang, kemudian kontennya bagian tengah dari halamannya kita isikan detail barang gitu ya. Nah, di directory home di views kita tambahkan satu file detail barang .php, detail barang.php yang kita ingin tampilkan data dalam bentuk unordered list li. Yang pertama kita echo data id, yang kedua kita echo nama quantity. Oke, kita save. Jadi kita cek lagi ya, kita sudah mengambil
data. Nah, berikutnya karena yang kita inginkan adalah kita menampilkan satu data dalam bentuk array, maka kita perlu membuat satu fungsi ya, get data one seperti ini ya. Kalau yang di list barang tadi adalah get data all, ini kita ingin menampilkan data dalam bentuk satu satuan data dari kelas barang gitu ya. Maka kita perlu tambahkan satu fungsi get data one di sini ya. Public get data one. Nah, ini satu data yang nanti kembalinya dalam bentuk array. Data kita isikan dalam bentuk array ya. ID this ID, nama ya, return data. Oke, kita cek lagi. Nah, seperti ini ya, kita sudah bisa menampilkan satu data dalam bentuk list seperti ini.